Oke, materi hari ini kita akan coba buat koneksi ke database. Jadi website kita bisa mengakses data yang bukan data statis tapi dinamis. Oke, untuk membuat koneksi ke database, kita akan coba buat koneksi ke database. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat database itu sendiri, membuat database baru. Jadi untuk mengakses database MySQL, kita gunakan tool phpMyAdmin dengan cara ketik localhost / phpMyAdmin. Nanti muncul tampilan seperti ini. Mungkin kalau di versi yang berbeda, tampilannya agak berbeda lagi ya. Kita buat database baru, new. Kalau di versi yang lain mungkin langsung muncul seperti ini. Versi vendor yang lain, misalkan dari AppServe atau dari WAM server, itu agak berbeda. Kita akan coba buat website dinamis dengan database berita. Misalkan ini macam-macam. Nanti kita bisa kategorinya macam-macam. Nama database-nya aja kita coba berita. Nama database-nya berita. Karena kan kalau berita nggak cuma di satu instansi, misalkan hanya di jurnalis, nggak. Tapi di sekolah juga bisa punya berita. Di website yang lain pun, di instansi yang lain pun bisa punya berita. Setelah membuat database berita ini, kita cari di list database berita sudah ada. Kita klik database berita. Kemudian ibaratnya kalau database itu hanya sekedar pembungkusnya saja, hanya wadahnya saja. Tapi untuk yang menyimpan datanya adalah dalam tabel. Makanya setelah membuat database, langkah pertama adalah kita buat tabel. Untuk tabel berita kita coba, untuk database berita kita coba tabelnya tabel konten. Tabel konten, kita bayangkan konten itu isi dari berita biasanya ya, yang akan kita publish ke orang lain. Isi berita biasanya komponennya apa saja? Apa saja komponen berita? Tanggal, sumber beritanya, isi beritanya, judul beritanya, dan ada gambarnya. Ya kan? Berarti paling enggak 5 kolom. Kolom atau field kalau di dalam tabel. Kemudian kita klik go. Nah, di sini ada nama kolom, ada tipe data si kolomnya, kolom atau field ya. Di sini ada panjang datanya, length value. Kita kasih yang pertama, karena saya menginginkan yang pertama adalah ID berita yang dinamis. Tadi belum disebutkan kan ada ID berita. Jadi ID berita ini nanti untuk primary key. Primary key dia adalah kolom unik yang digunakan untuk acuan untuk manipulasi data, baik itu untuk delete maupun untuk edit. Itu primary key. Caranya gimana? Kita ketik di sini misalkan ID. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Kemudian di sini ada tipe data. Tipe datanya saya gunakan integer, int. Tipe data ada macam-macam. Tapi yang saya kenalkan kali ini cukup 3 saja, integer, varchar, sama teks. Jadi kalau integer itu untuk nomor.
nomor yang bisa dijumlahkan. Misalkan 1, 2, 1 ditambah 2 jadinya 3. Nah, itu nomor yang bisa dijumlahkan. Sedangkan kalau varchar ini untuk tipe data karakter, termasuk nomor tapi tidak bisa dijumlah kalau nomor yang masuk ke varchar, atau teks. Ini juga tipe data karakter atau string. Yang membedakan varchar dengan teks adalah panjang datanya. Jadi kalau varchar itu kira-kira ya, nanti bisa dicari berapa? 255 karakter. Tapi kalau teks, nah itu sampai 6.000-an. Tergantung kebutuhannya. Jangan sampai kita butuhnya hanya sekitar 50 karakter atau 100 karakter, kita pilih yang tipe data teks. Itu akan sia-sia, hanya memperbesar ukuran database. Kita pilih yang integer karena ID berita saya mau buatnya otomatis atau auto increment. Saya gunakan integer. Kemudian length atau value di sini kita hitung. Kalau kita di dalam sebuah berita, kira-kira dalam 10 tahun ke depan berita ada berapa berita? Misalkan di sekolah. Kebayang nggak? Sampai nggak ribuan? Kalau nggak, misalkan di sini saya ganti, kita rubah untuk contoh, kita rubah ID siswa. Jumlah siswa di SMK Taruna Bakti berapa seluruhnya? Sampai 1000 nggak? Nggak sampai. Berarti 1000 itu berapa karakter? Seribu itu 1, 0, 0, 0, 4 karakter. Dihitungnya gitu panjang karakter. Jadi kalau berita ada berapa kira-kira? Nyampe 1000 nggak? Ya kira-kira anggaplah 1000 paling banter. Nanti bisa di delete lagi. Berarti kita cukup 4 aja ya. Kemudian ID berita, judul, kemudian pemberian nama kolom atau nama field tidak boleh menggunakan spasi. Yang digunakan kalau misalkan 2 suku kata seperti ini, gunakan pemisah underscore. Jangan gunakan besar kecil, itu akan mempersulit diri kalian sendiri. Ya. Judul berita kita gunakan apa? Tipe datanya. Teks atau varchar? Kenapa varchar? Karena judul berita berapa karakter sih? Paling sekitar 100. Ya kan? Berarti 255 cukup dong. Nah, saya kasih di sini, saya kasih ring 200, lebih dari cukup. Kemudian setelah judul berita, isi dari berita. Nah, isi berita kita gunakan teks saja karena banyak. Dan di sini tidak perlu dibatasi nggak? Nggak usah, dengan nggak usah. Karena kalau teks itu khusus. Kalau yang lain tidak dibatasi tidak bisa. Tapi kalau teks tidak dibatasi dia nggak masalah. Setelah isi berita, tanggal berita ya. Tanggal berita. Tanggal kita gunakan date bisa. Tanggal dan waktu saya kasih date time. Tapi nanti agak sedikit berbeda. Mendingan kita gunakan varchar saja. Jadi nanti kita gunakan varchar itu lebih mudah, supaya lebih mudah dalam pengkodean programnya. Di sini tanggal berita itu kita buat 10 karakter saja. Karena misalkan contohnya hari ini tanggal 30 strip, bulannya bulan 04
strip pemisahnya, tahunnya 2014, pas 10 ya. Setelah tanggal berita harusnya gambar dulu. Perlu gambar nggak berita? Gambar saya kasih karakter. Jadi nanti yang tersimpan di database itu hanya data nama gambarnya, bukan gambarnya yang tersimpan. Nama gambar biasanya panjang karakternya anggaplah 50 cukup ya. Kemudian saya kembali ke ID berita. ID berita ini jadi primary key. Cara merubah jadi primary key adalah kita geser di sini. Di sini kita pilih untuk indeksnya dia primary. Maka dia jadi primary key. Jadi apapun yang mau dilakukan dengan konten dalam tabel ini, acuannya adalah primary, kata kunci. Seperti kalian siswa misalkan Nicole, dia punya NIPD ya. Nama Nicole mungkin bisa lebih dari 2 orang untuk setahun 2 tahun ke depan. Banyak kan di dunia. Nah, kalau NIPD tidak mungkin sama. Setiap tahun dia akan berubah. Jadi dia dijadikan primary. Seperti di sini ID berita. Itu akan kita buat otomatis, kita nggak perlu input. Saya pilih AI. Seperti yang kemarin kita pelajari perulangan for, itu kan otomatis ya. Nomornya otomatis. Ini sama, auto increment. Di sini disingkat A_I. Kita checklist AI-nya. Kemudian setelah selesai kita save. Nah, tabel yang sudah kita buat adanya di sini. Isinya nggak ada, belum ada karena belum kita isi. Kita coba isi manual dulu dari php_admin. Kita klik menu insert di sini. Nah, setiap tampilan itu biasanya tampilnya 2. Kita bisa ngisi 2 sekaligus di sini. Untuk ID tadi otomatis ya. Judul berita yang pertama, misalkan judulnya Jokowi jadi capres. Isinya bla 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 bla. Contoh saja. Tanggal berita, tanggal hari ini tanggal 30 bulan 4 2014. Gambarnya nanti tinggal dicari gambarnya jokowi.jpg misalkan. Kemudian ini gambarnya belum ada ya. Ini hanya ngarang dulu. Judul berita yang kedua, Roma juga nyapres. Kemudian di sini tanggalnya 30 bulan 4 2014. Gambarnya roma.jpg. Kemudian go. Kita lihat data yang sudah kita masukkan di browse. Atau kalau kalian php_adminnya bahasa Indonesia itu jelajah. Ini hasilnya. ID berita, judul berita, isi berita, tanggal berita, dan gambar ini yang dimaksud dengan field atau kolom. Kemudian kalau satu baris atau satu row, satu baris ini disebutnya satu record. Ya, satu record. Jadi record pertama itu yang ID beritanya 1, judul beritanya Jokowi jadi capres. Record yang kedua, ID beritanya 2, judul beritanya Roma juga nyapres. Kalau mau edit atau delete gampang. Di sini ada delete, atau mau edit klik tombol ini. Ya, gampang kan? Mudah ini. Kemudian kalau misalkan ternyata saya kurang satu komponen lagi.
Ini sumbernya siapa? Yang menulis berita ini siapa? Saya tambahkan di struktur. Strukturnya ID berita. Ini bisa dicek. Tipe datanya integer, panjang karakternya 4. Kemudian dia auto increment. Dan garis bawah dia menandakan dia primary key. Ya, garis bawah ini menandakan primary key. Judul berita, variabel karakter atau varchar 200, isi berita teks, tanggal berita 10, gambarnya 50, panjang karakternya. Saya tambahkan satu lagi. Add berapa kolom? Satu saja. Setelah apa? At end of table. Di akhir tabel. Go. Kalau di berita, kontributor atau apa istilahnya? Yang menulis berita. Atau yang upload berita. User aja ya. Tapi nanti kan dicetak nama saja kalau di view-nya. Yang dicetak kan bukan usernya, tapi namanya nanti. Tipe datanya varchar karena hanya nama. Kita butuh 50 kira-kira. Apa? Owner. Pemilik berita. Oh, boleh. Owner berita. Kemudian kita tinggal save. Kita browse. Nah, owner berita kosong semua. Saya edit dua-duanya. Checklist, change. Kalau ngedit dua-duanya. Misalkan pemilik beritanya Adul, misal. Nah, ini untuk kita buat database, kita sudah buat tabel, kita sudah insert maupun edit ya. Merubah strukturnya juga. Kita bisa lanjutkan ke langkah berikutnya adalah membuat data yang ada di tabel ini itu muncul di web. Kalau ini kan hanya di toolnya, di PHP Admin kan. Kita munculkan di web kita sendiri. Saya gunakan Dreamweaver saja. Kita buat project menampilkan data dari database. Saya buat project baru di sum htdoc new folder. Saya buat projectnya project berita. Kemudian dari Dreamweaver saya buat new php create. Kemudian saya simpan. Simpannya di mana tadi? Htdoc berita. Saya kasih namanya berita.php. Di sini saya ganti titelnya konten berita. Langkah pertama supaya kita bisa mengakses data yang ada di tabel berita dari database berita adalah membuat koneksi supaya terhubung antara web yang kita buat, file yang kita buat, file berita ini dengan tabel berita yang di database MySQL tadi. Caranya gimana? Seperti biasa kita buat pembuka PHP, penutup PHP. Kita buat variabel dulu, variabel connect misalkan. Koneksi. Kalau enggak kita buat hostnya dulu, variabel host
Host itu tempat apa kemarin? Tempat menaruh web kita kan? Ini host database-nya. Jadi tempat database-nya, host database-nya apa? Localhost. Kemudian selain hostnya adalah username ke database-nya. Saya buat variabel user. Ini namanya deklarasi variabel, mendeskripsikan variabel. Jadi mendeskripsikan si variabel ini dengan isi data. Variabel host isinya localhost, variabel user isinya root yang kemarin. Jadi ini adanya pada saat kita install kemarin loh, ingat ya. Passwordnya apa? Kalau di saya passwordnya adalah root juga. Untuk koneksinya itu tinggal mysql_connect. Kalau kodenya benar warnanya langsung berubah biru kalau di Dreamweaver. Di sini muncul ada tooltipnya lagi. Tuh. Hostnya apa? String username-nya apa? Passwordnya apa? Hostnya variabel host. Username-nya variabel user. Passwordnya variabel password. Atau jika tidak connect or die, koneksi gagal. Kita cek di browser. Localhost berita.php kosong. Karena tidak, kalau mati koneksinya berarti dia mencetak koneksi gagal. Echo, belum di echo. Kayaknya langsung gini bisa harusnya. Nggak perlu dicetak koneksi gagal. Jadi kalau kosong seperti ini berarti dia terhubung, terkoneksi. Kalau pengen tahu terkoneksi atau enggak, pengen dicetak, berarti di sini dibuat saja variabel connect. Tinggal kita cetak if variabel koneksi, jika variabel koneksi jalan, koneksi terhubung ke database MySQL. Yang lainnya else, echo, gagal koneksi. Kayak gini juga bisa. Kalau ini mencetak dia terhubung atau tidaknya. Koneksi terhubung ke database MySQL. Perlu dicetak nggak kayak gitu? Nggak usah, ini hanya untuk ngecek aja. Jadi sebetulnya ini nggak usah gitu. Ini nggak usah. Ini hanya untuk mengecek. Hanya untuk memastikan terhubung nggak ke database MySQL. Kalau sudah terhubung ke database MySQL, langkah selanjutnya memilih database. MySQL select DB. Nah, di sini ada string database name. Kemudian link identifier. Kita gunakan nama database-nya apa? String itu kita gunakan kutip 2 saja. Atau bisa juga variabel seperti ini tadi. Deklarasikan dulu. Nggak masalah, tapi langsung saja kalau untuk select database. Database-nya apa tadi? Berita. Setelah memilih database, langkah selanjutnya adalah membaca tabel. Saya buat
variabel baca tabel. Variabel baca tabel isinya perintah database ke database MySQL atau disebut query. Kalau perintah ke database itu biasanya disebut query. MySQL query perintahnya apa? Untuk membaca itu biasanya select. Bintang itu semua field atau semua kolom. Bintang di sini bisa saja kita sebut misalkan field tertentu. Tapi kita pilih semua saja. Select bintang from. Nama tabelnya apa? Konten. Tutup titik koma. Kemudian setelah diperintahkan si tabelnya ini, perintahnya kan baru membaca. Nah, sekarang kita tampung. Setelah dibaca, datanya ditampung. Variabel tampung MySQL ditampung dalam array. MySQL fetch array variabel baca tabel. Nah, kalau sudah ditampung datanya, kita cetak datanya. Echo. Kalau kita menginginkan mencetak, itu kita cetak adalah kolomnya, nama kolomnya. ID berita, judul berita atau isi berita. Kita cetak yang pertama apa kalau di berita? ID biasanya tidak ditampilkan. Judul berita. Echo variabel tampung, arraynya array judul underscore berita. Simpan. Kita lihat, cek. Jokowi jadi capres. Nah. Kemudian data yang kedua setelah judul berita adalah isi berita, tanggal berita, ada gambar, nanti agak belakangan saja. Saya cetak echo break dulu. Echo variabel tampung isi underscore berita. Ya, ini judulnya, yang ini isinya. Tapi kenapa hanya satu data, hanya satu record? Ini harus di looping. Nah, ini fungsi looping lagi. Saya gunakan looping do while. Kerjakan ini yang ada di dalam tadi. Ini penutup kurung kurawalnya. Jadi strukturnya seperti ini, do kurung kurawal. Kemudian setelah kurung kurawal penutup saya kasih while. Kemudian titik koma. While-nya apa? Ini saya copy aja. While-nya yang ini. Di sini saya kasih break lagi. Tuh, ada ya? Nah, seperti itu untuk tampil data dari database. Untuk selanjutnya nanti kita coba simpan ke database, delete ke database, edit dari database, dan menampilkan gambar juga belum ini ya. Nah, untuk saat ini itu saja dulu sementara.